Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu 11 Desember 2024. Sebelum kita bersama-sama mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam yang boleh kami lewati. Dan pagi hari ini, Tuhan berkenan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk mengawali hari kami pada saat ini dengan bersama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami agar di sepanjang hari ini kami dapat menghidupi firman Tuhan sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kami akan perintah Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji, di mana bacaan yang pertama diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Bacaan yang kedua dari kitab Lukas pasal 12 ayat 36. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Demikian dua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang sungguh-sungguh dengan tekun dan setia memelihara firman Tuhan tiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah berharaplah pada Tuhan. Harap dalam pengertian yang sederhana berarti menanti atau sebuah penantian. Setiap manusia tentu memiliki harapan yang baik, yakni menantikan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupannya. Dalam harapan itu manusia tentu tidak bisa berdiam diri saja. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seseorang di dalam masa penantian itu. Memang seringkali kita manusia salah menaruh harapan kita. Kadang kita menaruh harapan kita kepada manusia yang kita anggap sebagai orang yang mampu menolong untuk mewujudkan setiap impian-impian kita. Atau mungkin kita salah menaruh harapan kita. Kita berharap pada kekuatan kita, kemampuan kita, kekuasaan kita, dan kita berpikir bahwa dengan kekuatan, dengan kemampuan dan kehebatan kita juga dapat mewujudkan setiap impian-impian dan harapan-harapan kita. Dua bacaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya harapan hidup kita yang paling pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Salomo dalam kitab Amsal menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan didikan Tuhan akan menuntun orang benar kepada jalan kehidupan. Tentu ada jaminan sukacita ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Ada jaminan sukacita ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Hal ini berarti bahwa dalam pengharapan kita kepada Tuhan, manusia tidak dapat berdiam diri saja. Mereka harus mengerjakan setiap bagian-bagian yang dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin. Lalu menyerahkan setiap usaha dan hal-hal yang sudah kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, kita serahkan kepada Tuhan. Pada perumpamaan yang ditulis di dalam kitab Lukas, Tuhan Yesus menjelaskan bagian seorang hamba
dalam menantikan tuannya adalah dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti kita selalu dalam keadaan yang siap sedia, tidak lengah dan juga tidak lalai. Setiap kehidupan yang dianugerahkan Tuhan seharusnya kita jalani dengan penuh tanggung jawab serta kewaspadaan. Kedua bacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berharap hanya kepada Tuhan dan mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Sebab hidup ini sangatlah singkat. Biar ketika Tuhan datang, kita sambut kedatangan Tuhan kita dengan segala kewaspadaan hidup. Jangan biarkan kita diombang-ambingkan dengan berbagai godaan yang membuat kita lengah dan terlelap di dalam dosa. Bersyukurlah untuk setiap hal yang dikaruniakan Tuhan bagi kita, dan kerjakanlah bagian kita sambil berharap dan berjaga-jaga dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan sungguh-sungguh dapat menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan bagian kami yang terbaik yang dapat kami berikan sebagai wujud tanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dengan segala gumul juang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, mampukanlah kami Tuhan, agar senantiasa dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan bagian kami dengan sebaik mungkin. Kami percaya Tuhanlah yang akan terus menuntun kami dengan hikmat, dengan kemampuan, sehingga kami dapat berjalan dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan serta pelayanan yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami dengan segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan dengan semaksimal mungkin, juga mengerjakan pekerjaan kami dengan tulus dan sukacita. Kami mohon Tuhan, biarlah melalui pekerjaan, juga melalui pelayanan kami sungguh-sungguh dapat melihat, kami sungguh dapat mengenal, kami sungguh dapat merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami, mencukupkan sehingga kami senantiasa dilingkupi oleh rasa syukur. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kiranya kuasa darah Yesus menjamah dan memulihkan mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan, serta pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Galang Ningyang Abian Base ini. Tuhan kiranya memberkati agar setiap jemaat boleh sungguh-sungguh hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang saling membangun dan saling menguatkan. Kami rindu Bapa, di dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di GNH ini, kami boleh terus semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sinode kami GKPB. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan GKPB agar dapat mewujud nyatakan untuk menjadi gereja yang membawa damai dalam setiap aspek-aspek pelayanan yang boleh kami kerjakan di dalam lingkup GKPB ini. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan kiranya juga berkenan melawat bangsa kami, agar bangsa Indonesia sungguh-sungguh merdeka, merasa damai dan kesejahteraan boleh terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami dengan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dengan segala persoalan-persoalan dan harapan-harapan hidup kami kepada Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhan Allah kami akan terus menopang dan menuntun kami pada jalan-jalan dan rencana-rencana Tuhan yang indah. Inilah doa dan syafaat kami Bapa. Kami arahkan hati dan kehidupan kami kepada Tuhan, seraya kami memohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami.
Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta dalam perantaraan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami umat Tuhan, sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.